Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arikin TV, berjumpa lagi. Dalam kali ini kita akan membahas bagaimana akhlak adab kepada orang tua. Kenapa saya membahas ini? Karena kalau kita perhatikan belakangan ini, anak kepada orang tua sudah sangat memprihatinkan akhlaknya. Secara umum kebanyakan seperti itu. Tidak seperti zaman dahulu, kalau orang tua melarang, jangankan melarang, melihat saja anak sudah mengerti kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, boro-boro diperhatikan, boro-boro dilihat, sampai berbusa mulut orang tua melarang pun sekarang tidak didengarkan oleh anak. Apa penyebab ini? Mungkin salah satunya telah banyaknya media televisi, media film-film yang mempertontonkan negatifnya adab kepada orang tua. Banyak film-film dari barat sana, bagaimana anak-anak orang barat memanggil orang tuanya dengan kata namanya saja, dengan bahasa yang tidak baik. Bahkan kita di Indonesia ini sudah melihat itu, mencontoh itu. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan ibadah kepada Allah dan bersamaan satu ayat dengan adab akhlak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maknanya Allah sandingkan jangan kamu menyembah selain Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah bersamaan dengan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah menyambungkan wala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali mengatakan ah. Kita tahu ah itu adalah dua huruf, a sama ha. Kalau bahasa Arabnya uf, kalau dalam bahasa Indonesia ah. A sama ha. Ah saja tidak boleh. Apalagi kalau disuruh orang tua, "Nak, tolong belikan ini." "Oh, saya nggak mau." "Tolong dulu ke sana." "Males." Males sudah berapa huruf? M-A-L-A-S. 5 huruf. 2 huruf saja tidak boleh. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah. Sebenarnya beliau ini tidak dikatakan sahabat karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Dikatakan tabi'in, hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah hidup di Yaman. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan ibunya waktu itu sudah sangat tua dan buta. Apa yang diinginkan ibunya dia turuti. Sebegitulah dia cintanya kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya meminta kepada Uwais, "Uwais, ibu tidak minta apa-apa lagi Uwais," kata ibunya. "Ibu hanya pengen naik haji," kata ibu Uwais. Mendengar ibunya kepingin naik haji, Uwais terdiam. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa, dia miskin, kerjanya hanya mencari kayu di Yaman, di balik gunung. Tapi dia berpikir berhari-hari, dia bagaimana caranya supaya ibu saya ini bisa naik haji. Begitulah cintanya kepada ibunya. Sahabat Arikin TV, adalah ide Uwais ini, dibelinya lah dengan hasil penjualan kayu bakar itu, dibelinya lah seekor anak sapi. Dibelinya anak sapi, lalu anak sapi ini dia gendong setiap hari. Pagi sore dia gendong selama 6 bulan. Tujuannya dia ingin latihan. Bayangkan anak sapi dari mulai kecil sampai 6 bulan kan makin besar tuh. Dia gendong sampailah dia rasa dia sanggup. Sudah mau dekat bulan haji, dia katakan kepada ibunya, "Bu, ayo kita berangkat haji." Dari Yaman ke Makkah itu jauh sekali.
Dengan berjalan kaki, dia gendong ibunya ke Makkah untuk naik haji. Sebegitulah baktinya kepada orang tuanya. Sehingga sewaktu di Makkah, Uwais pun menengadahkan tangan. Di samping ibunya dia berkata, "Ya Allah, ampunkan dosa ibuku ya Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah." Apa kata ibunya, saudara-saudara? Dia katakan kepada Uwais, "Sudah cukup apa yang kau lakukan kepadaku," kata ibunya. "Pintalah untukmu Uwais," katanya. Sebegitulah cintanya dan baktinya kepada ibunya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Uwais ini adalah manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit berkat baktinya kepada ibunya. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, kalau kamu ketemu Uwais, pinta doa Uwais. Karena doa Uwais itu makbul. Sebegitulah bahwasanya saudara-saudara, bakti Uwais kepada ibunya, sehingga penduduk langit mengabulkan doanya. Begitu Uwais mengangkat tangannya ke langit, bergetar pintu langit berkat baktinya kepada ibunya. Sobat Arifin TV yang saya cintai, nah kembali kepada cerita akhlak. Mari kita robah cara pandang kita berakhlak kepada orang tua. Jangan anggap dengan kita bisa memberi sesuatu kepada ibu kita atau ayah kita, itu sudah bisa bagian dari bakti kepada orang tua. Tidak. Bagaimana ibu kita melahirkan kita, bersimpuh darah, mengalir darahnya di dalam tubuh kita. Satu hentakan napasnya melahirkan kita, tidak bisa kita bayar dengan uang sebanyak apapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, meskipun orang tuamu durhaka kepada Allah, meskipun orang tuamu adalah orang kafir, tetap Allah perintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Selama dia tidak menyuruh kita bersyirik atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini mari kita jadikan pedoman bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Cara berbakti adalah pertama, jangan sakiti hati orang tua kita, baik dengan kata-kata, baik dengan akhlak. Bagi Anda para pemuda yang masih sekolah, belajarlah yang baik, itu sudah bagian dari berbakti kepada orang tua. Bagi kita yang sudah berkeluarga, khususnya laki-laki, Anda tidak putus bakti Anda kepada orang tua Anda, meskipun Anda sudah berkeluarga. Kita sebagai laki-laki, meskipun sudah menikah, punya anak, punya istri, namun tanggung jawab kita kepada orang tua kita tidak putus, bahkan harus tetap ada. Bagi kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berbakti kepada orang tua pun tidak putus. Berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya. Bukankah apabila meninggal seorang anak Adam, mati seorang manusia, maka terputuslah amal ibadahnya. Iza mata banu Adama in qata'at illa min salasin, kata Rasulullah. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah semua urusannya di dunia ini kecuali 3 perkara. Pertama, amal dia, yang kedua sedekah, dan yang ketiga adalah wa waladun solihan yad'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mari kita, mumpung masih hidup orang tua kita di dunia ini, jadikan itu surga, ladang surga buat kita. Orang tua kita yang sudah meninggal, doakan dia. Semoga itu bagian dari bukti bakti kita kepada orang tua. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita, pertolongan Allah yang kita harapkan. Apapun yang kita inginkan, jika Allah tidak mengizinkan atau berkenan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga ceramah yang singkat ini dapat menggugah kita semua untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Billahi taufik wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.